We need to be free. Di Itali, cinta tuh terbuat dari pizza, tiramisu, gelato, Romeo Juliet, dan puing-puing cerita yang abadi di Roma. Wede, gimana? Kalian udah siap jatuh cinta sama Itali? Ya, siap nggak siap harus siap ya. Kalau nggak siap, siap gerak. Oke, udah siap. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Follow superstition. Free to dwell in fear and hate. Ini gue berangkat dari Amsterdam, naik pesawat ke Milan, yang tiketnya tuh gue booking di Traveloka. Alternatif transportasi lainnya tuh bisa terbang sendiri sebenarnya. Cuman gue lagi nggak bisa, soalnya sayap gue tuh lagi patah. Ya biasa dipatahin sama orang yang sekarang tuh udah nggak se-excited pas awal PDKT. Aduh, malaikat kecil nih lagi capek ya, excited sendirian. Oke, kita udah sampai di Milan, Italia. Di sini kita ke pusat kota tuh bisa naik bus atau enggak naik kereta. Kita ke pusat kotanya naik kereta aja ya. Nah, buat naik kereta kalian tuh harus ke Terminal 1. Jadi kalau kalian di Terminal 1 bisa naik shuttle bus gratis yang disediain di airport ini ya. Untuk beli tiketnya kalian bisa beli di konter atau mesin tiket ini. Atau kalau antriannya tuh lagi kayak kurang matching nih sama tingkat kesabaran kalian, ya tinggal tap aja pakai kartu kredit atau debit contactless kalian dan langsung menuju ke platformnya. Ya, kita udah sampai di Milano Centrale. Kalian tahu nggak, stasiun ini tuh dulu pernah jadi stasiun terbesar di Eropa. Cuman sekarang udah nggak, sudah tergantikan dengan stasiun lain. Ya, persis yang itu ya, yang pernah seantusias itu sama kita, sekarang udah enggak. Ya, siapa sih yang gantiin kita? Dari stasiun ke hotel ini tinggal jalan kaki aja. Gue juga sengaja cari hotel yang deket stasiun sentral biar gampang ke mana-mana. Ya, ini gue kebetulan nemu hotel oke. Sorry, koreksi, nggak ada yang kebetulan di dunia ini ya, karena ini semua hasil kerja keras saya ya, riset, scroll Traveloka. Jadi kalian tinggal ngikut gue aja, udah. Akhirnya kita udah sampai di hotel gue selama di Milan. Gue pilih hotel ini karena hotel ini tuh yang paling deket sama Centrale Milane. Kebalik, Centrale Milano. Jadi tuh di trip kali ini gue mau ngajak kalian ke banyak kota di Italia dan kita bakal pakai kereta, makanya gue pilih hotel yang nempel sama stasiun kereta. Gak cuma di Milan aja, termasuk di kota lain pun gue juga pilih hotel yang emang nempel sama stasiun sentralnya. Gampang kok, kalian tinggal buka Traveloka aja, terus cari stasiun sentral apa, nanti bakal ada rekomendasi hotel-hotel yang paling deket sama stasiun sentral itu. Tinggal diurutin aja sesuai jarak dekatnya ya. Sekarang gue mau istirahat dulu, abis itu gue mau ngajakin kalian jalan-jalan di Milan. Nomor 1. Sekarang ini gue lagi berjemur di tengah-tengah Piazza del Duomo. Ini square paling rame, paling gede di Milan. Gak cuma rame sama manusia, tapi juga sama burung-burung, dan rame dengan bangunan-bangunan sejarah yang ada di sekeliling Piazza ini. Yang paling megah nih di belakang gua namanya Duomo di Milano. Ini salah satu gereja Katolik terbesar di dunia. Nah, ini masih di kawasan yang sama. Di sini tuh ada shopping mall gitu yang mewah banget. Kalian lihat deh bangunannya ya, megah sekali. Dan di sini selalu ramai dengan orang yang belanja tentunya karena ini shopping mall, atau yang sekedar foto-foto aja karena di sini cakep. Sekarang kita makan makanan yang ya kali jauh-jauh ke Italia nggak nyobain ini. Kalian tahu apa? Ya ini bakal jadi pizza pertama gue di Italinya langsung. Ini gue pesan namanya Margherita Pizza. Margherita Pizza itu tuh Neapolitan pizza atau pizza yang asalnya tuh dari kota Naples di Italia. Isinya tuh kayak ada tomat, basil, mozzarella, olive oil. Setahu gue itu aja sih. Salah satu hal yang gue kepoin banget tuh, gimana sih rasanya pizza di Italinya. Asam tomatnya tuh seger banget. Adonannya tuh crispy. Ternyata gini ya rasa pizza yang otentik. Enak-enak.
I lost all my money. Kalian tahu nggak, pizza margherita ini tuh punya sejarah menarik. Jadi, pizza tuh kan dulunya hidangan sederhana yang dijual di jalanan aja. Karena tuh ya kayak cuma roti gepeng dipotong-potong gitu. Terus toppingnya juga paling garam sama bawang gitu. Ya kalau ada keju sama tomat ya ditambahin, kalau nggak ya udah gitu. Pokoknya makanan yang nggak terlalu dilirik lah. Sampai akhirnya di abad ke-18, Queen Margherita, Ratu Italia pada saat itu, yang sebelumnya nggak pernah makan pizza, nyobain pizza ini. Dan ternyata plot twistnya dia suka. Nah, karena Queen-nya approve, tada, makanan simple itu jadi makanan nasionalnya mereka. Dan sekarang seluruh dunia tahu pizza. Wow, glow up ya pizza ini. Now I got nothing left except some digits in an app. Nah, selain pizza, makanan sederhana lain dari Italia yang mendunia tuh tiramisu. Nih, dessert ini tuh kayaknya udah ada di mana-mana ya. Dan kalian tahu nggak, tiramisu yang klasik tuh dibikin dari biskuit yang dicelup espresso, terus pakai cream cheese sama egg cream, dan tuh udah kasih topping bubuk coklat kayak gitu doang. Tapi rasanya, gua meleleh sih makan tiramisu tuh. Manis tapi ada pahitnya dari kopi, asin dari keju, umami dari telur, ditambah ada hint coklatnya. Semua rasanya tuh kayak kawin di mulut ya. Emang di situ mantulitinya tiramisu tuh, kayak sederhana tapi ada berbagai lapisan rasa yang bisa kita rasakan. Kalau kata Auguste Escoffier, salah satu chef legendaris dari Prancis, katanya the greatest dishes are very simple, alias hidangan yang paling wow itu tuh justru yang sangat sederhana. Nah, saya setuju. Ini nggak cuma soal masakan, kayaknya emang dalam hal apapun yang sederhana tuh selalu punya magisnya sendiri ya, termasuk soal cinta. Gua dan mungkin beberapa dari kalian juga punya keyakinan kalau cinta tuh harusnya kayak tiramisu, sederhana tapi banyak rasa. Kayak cinta tuh harusnya sederhana, datang dari hal-hal kecil yang dirayakan, memudahkan, gak ribet, tapi tetap indah gitu. Bener nggak? Belum tentu. Karena pertanyaannya tuh, apakah mungkin cinta itu sederhana? Nah, soal itu kita cari jawabannya besok sambil kita eksplor kota lainnya. Hookers and blow. Selamat pagi, kita hari ini akan day trip dari Milan ke salah satu kota yang terkenal dengan City of Love. Untuk ke Verona, kita naik kereta ya. Pesan tiketnya bisa online di websitenya Trenitalia, dan duduknya juga terserah lu mau di mana ya. Mau di samping Pak Kusir yang sedang bekerja juga boleh. Tapi paling agak tuk tik tak suara sepatu kuda aja. When winter's taken, spring's final flower, when this life becomes ugly. 1,5 jam kemudian kalian akan sampai di Verona. Nah, buat ke pusat kehidupannya paling enak tuh naik bus. Ini kalian tinggal jalan, ikutin sampai ke pintu keluar stasiunnya dan cari platform C1 dan naik bus yang ke Porta Borsari. Bayarnya tinggal tap pakai kartu kredit atau debit aja. Graveyard Magic. Selamat datang di Verona, kota di Italia yang penuh cinta, karena kota ini tuh jadi latar cerita kisah cinta yang terkenal sedunia, Romeo dan Juliet. Perkara Romeo dan Juliet simpen dulu, nanti kita akan ke sana. Kalian lihat dulu aja suasana kotanya yang kayak, aduh memang cakep betul ini ya. Nah, kalau udah sampai di Porta Borsari, kalian tinggal jalan kaki aja, explore tempat-tempat yang pengen kalian datengin, karena kebanyakan tempat-tempat yang ikoniknya tuh emang ada di area ini. Jadi silahkan kalian nyebar ya. Vlognya berhenti sampai di sini. Kita masing-masing aja. Lo kemana, gue kemana gitu ya. Di sini tuh pastinya ada banyak banget tempat makan makanan Itali yang bisa kalian cobain. Namun gue pengen ngajakin kalian nyobain makanan satu ini. Namanya La Bottega della Gina XXL. Sebenarnya kita bisa makan di tempatnya langsung. Namun seperti biasa gue take away aja karena mau sambil duduk random aja di mana gitu. Biar lucu aja. Jadi ini tuh namanya tortellone. Tortellone itu pasta yang ada isiannya gitu. Biasanya ini tuh ada di bagian utara Italia. Ada satu lagi yang namanya tortellini
Itu versi kecilnya. Kalau tortellone ini tuh versi gedenya yang lagi gue makan. Jadi yang kayak satu suapnya tuh segede dimsum gitu. When you see a burglar in your house, got a booger in your nose, got a pimple about to burst when you see a giant cockroach. Jadi kota Verona ini tuh terkenal sebagai City of Love atau kota penuh cinta karena di sini tuh tempat lahirnya cerita cinta yang paling terkenal seluruh dunia, Romeo dan Juliet yang ditulis sama William Shakespeare. Tentu saja kalau udah di Verona kita harus ke rumahnya Juliet. Ini mesti rame, tapi untuk ke rumah Teh Juli sih saya rela ya. Banyak ya ternyata yang silaturahmi ke rumahnya Teh Juli ini. Kalau jadi dia gimana rasanya ya rumahnya didatengin banyak orang gitu. Kalau gue sih langsung ini ya, social battery gue langsung habis jadi Teh Juli. Cerita Romeo dan Juliet kan cerita tragedi ya, kisah cinta yang saling tidak disetujui oleh kedua keluarganya yang menyebabkan mereka tuh pada akhirnya bunuh alias is dead. Nah ini mah saran aja ya dari aku ya buat Teh Yuli sama A.A. Romi. Menurut saya mah ya semua hal tuh bisa diobrolin lah, dimusyawarahkan. Coba keluarga dari Teh Yuli silaturahmi ke keluarga A. Romi juga keluarganya silaturahmi bawa apa gitu, bawa mochi, kue atau apa gitu. Insya Allah kedua keluarga akan luluh dan menyetujui kehidupan percintaan kalian berdua. Narang udah. When a scoundrel wants to be your king again. Gue jadi overthinking deh perkara percintaan Romeo dan Juliet ini. Kayak apa iya cinta sejati itu harus segedesbak-gedesbuk Romeo dan Juliet? Karena kan cerita Romeo dan Juliet tuh berakhir dengan keduanya rela is dead karena rasa cinta yang begitu besar ya. Jadi kayak cinta penuh pengorbanan begitu. Nah, inget gak soal pizza dan tiramisu yang kita obrolin sebelumnya? Kalau cinta yang besar itu sederhana, kenapa orang rela melakukan hal besar, rumit, penuh pengorbanan untuk orang yang dia cinta ya? Ini kalau Romeo dan Juliet bener, jangan-jangan cinta yang besar tuh emang gak sederhana. Alias cinta yang sederhana itu tuh kayak ya omong kosong gitu. Kita akan menuju castle yang di atas untuk melihat pemandangan kota Verona dari ketinggian secara menyeluruh ya. Namun tentu saja semua keindahan butuh perjuangan. Jadi mari kita menanjak. Not again, yeah. We remove him. Ini dari atas ini, kota Verona tuh kayak terlihat lebih indah ya. Meskipun buat kesini emang butuh perjuangan dan rada ngos-ngosan. Tapi kalau dibayar dengan pemandangan cantik kayak gini mah capeknya hilang. Dan keyakinan gue soal cinta itu sederhana mulai goyah lagi nih. Gue jadi mikir, hal indah tuh kayaknya emang butuh perjuangan ya. Harus nanjak dulu, capek dulu, ngos-ngosan dulu, baru kita layak melihat hal indah. Alias gak semudah itu gak sih? Tapi sebenarnya dilema juga sih pas gua turun dari titik tadi dan ngelihat sekeliling. Ya sebenarnya dari sini juga udah indah. Kayak ngapain lu capek-capek nanjak kalau di sini tuh juga udah cukup harusnya. Kayak kenapa harus berkorban kalau sederhana aja indah begitu. Nah saya pelin-pelan, Anda ikut pelin-pelan. Udah. Yuk kita udah sama-sama linglung, kita pulang aja. Kita cari ilham di kota lain. Remove him. Selamat pagi, selamat memulai hari lagi. Hari ini kita akan pindah dari Milan ke salah satu kota yang terkenal dengan gelatonya. Karena kota ini tuh asal mula gelato ditemukan. Wow. Ini dari Milan gue naik kereta cepatnya Italia. Untuk pesen tiketnya silakan di website mereka. Ini tipe kereta yang udah reserve gitu seatnya. Jadi kalian di tiketnya tuh udah tertera harus naik di gerbong berapa dan kursi nomor berapa. Oh, you could never say this could never be, this could never happen, but it did.
selamat datang di Florence. Yeay. Dari sini gue mau jalan kaki ke menuju hotel karena hotel gue tuh cuma kayak 4 menit doang jalan kaki dari sini. Aerosols are ripping at the frame. The streetlights on the avenue are red. Oh, you could never say this could never be. Akhirnya kita sampai juga di hotel gue selama di Florence. Kita room tour ya. Pertama kali masuk, kalian bakal ke kamar mandi. Kamar mandinya ini udah include bathtub juga ternyata. Seru banget nanti kalau habis jalan-jalan jauh. Siap berendam. Ya, ini ruangannya tuh kayak nuansa abu-abu gitu ya, monokrom. Cakep banget. Nama hotelnya si Hotel Joyce. Gue pesen di Traveloka. Sejujurnya gue pesen hotel ini gara-gara ngeliat rating dari hotel ini 9,0 alias impresif. Dan gue setuju. Gue pesen tipe kamar yang smart karena ya gue kan smart people ya. Jadi ya pesen tipe kamarnya juga harus smart ya. I'm smart. Sound of a beginning reverberates in my ears. It came. Oke, mari membuat kesan pertama yang indah di kota ini dengan sunsetan di salah satu spot terbaik di Florence. Ini tinggal naik bus aja dan bakal langsung turun di Piazzale Michelangelo. To my new life, all this time you beat in another guy. Ini sambil kita sunsetan, gue mau nanya deh, penasaran. Apa yang biasanya kalian rasakan ketika berada di tempat indah kayak gini? Apakah kalian merasa bahagia, speechless, haru, lapar, BU, tantrum, atau ada perasaan ingin membeli bakso aci dan basreng original daun jeruk? Nah, coba kalian jawab masing-masing. Cuman kalau gue nih, gue kalau ngelihat hal indah dan berada di tempat indah tuh kayak nyaman, betah, dan kayak mau di sini aja, nggak mau kemana-mana. Nah, menurut gua, perasaan betah dan nyaman tuh perasaan yang sederhana. Kayak pikiran kita tenang, gak meletup-letup seperti sedang bahagia, gak menguras tenaga seperti sedang marah, gak berapi-api seperti sedang semangat, terus bukan yang gak bisa diem karena lagi panik. Pokoknya tenang gitu. Seperti kata spanduk di SD percontohan, harap tenang, sedang ujian. Jangan terlalu senang, kalian belum jadian. Ya. That a defense mechanism so strong. Pemeran utama di kota ini tuh gelatonya. Jadi rencana gue hari ini tuh menyantap banyak gelato mumpung di sini sambil diiringi dengan aktivitas-aktivitas penuh koreo supaya tidak sugar rush. Jadi kayak makan gelato, kucuk-kucuk jalan, makan gelato lagi, kucuk-kucuk jalan, makan gelato lagi, gitu aja terus. Smart sekali bukan? Bukan ya. Karena Florence ini terkenal sama gelatonya, jadi ngopi kita juga harus ada unsur-unsur gelatonya, alias mari kita cobain affogato di sini. Kalau kalian nyari affogato terbaik di Florence, datanglah ke sini. Ini nama tempatnya Vivoli. Meskipun antrean di sini tuh memang terlihat padat, tapi merayapnya satset kok. Jadi jabanin aja pemirsa ya. Dan tentu saja di sini gue pesen affogatonya yang akan dibuat dan disajikan langsung di hadapan customer. Biar kalau udah tersaji bisa langsung kita coba ya. Oh wow. Wow. Oh wow, enak banget. Habis sampai tetes terakhir. Enak banget. Di dekat Vivoli tadi ada Basilika Santa Croce juga yang cakep banget. Di depannya tuh ada Sunday Market juga yang kalau hari Minggu tuh pasar gitu. Setahu aja, ternyata tahu hari-hari buka juga. Ya, kita mah setahu aja dulu ya. Gue kira di belakang gue itu tuh antrian buat masuk ke Basilikanya. Ternyata mereka cuma neduh. Lemah. Waktu gue riset tentang Italia ini,
salah satu tips yang paling banyak dibagiin sama orang lokal sini tuh kayak hati-hati kalau kalian ke Italia pas summer itu bakal panas banget. Terus gue kayak punten ini mah ya, saya dari Asia Tenggara yang cuacanya panas menterang begitu. Ini tuh kayak nggak ada apa-apanya menurut gue ya. Gue beli smoothies karena nggak kuat panas. Sorry banget, tadi gue bilang orang Asia Tenggara kuat dengan panas Itali. Tapi gue nyerah. Panas banget. Baik Sobat Florence dimanapun Anda berada, seperti yang sudah saya laporkan di awal, agenda kita kan mau makan banyak gelato ya. Nah tadi kan udah tuh kita makan affogato, jadi habis ini kita buang-buang gula dulu. Kita sightseeing di Piazza della Signoria. Tempat ini tuh terkenal dengan Fountain of Neptune. Di sini di belakang gua ini ada Fountain of Neptune. Neptune itu dewa mitologi Roma yang dipercaya sebagai the god of the sea atau dewa laut. Patungnya warna putih di atas air mancur yang juga menyegarkan. Apa sih masa air mancur menyegarkan? Malah direview airnya. Nah, kalau kalian udah keliling 200 putaran di sini, kita lanjut ke tempat yang kemarin waktu sunsetan tuh ngelihat nggak ada bangunan yang gede banget. Nah, kita bakal ke sana. Kita udah sampai di kawasan paling rame di Florence. Kenapa kawasan ini tuh bisa rame banget? Jawabannya gara-gara bangunan megah ini. Ini adalah Katedral Santa Maria del Fiore. Kalian harus tahu kalau katedral ini tuh salah satu katedral terbesar di dunia loh. Bangunan ini tuh tingginya 90 meter, panjangnya 153 meter, dan lebarnya 90 meter. Iya, gede banget ini bangunan ya. Kalau kalian perhatiin, eksterior bangunan ini tuh dipenuhi dengan keramik motif bentuk bunga yang cakep banget. Nah, itu tuh sesuai dengan namanya, Santa Maria del Fiore, yang artinya Lady of the Flower. Sebenarnya kita boleh masuk ke dalam katedral ini dan gratis. Cuman karena ini gue tuh datangnya pas hari Minggu, jadi katedralnya ditutup untuk pengunjung karena digunakan untuk ibadah. Tapi nggak apa-apa, ini dari luar pun gue udah cukup puas kok ngelihatnya. Gue punya pantun buat kalian. Mas Yanto mirip ikan hiu. Cakep. Beli gelato yuk. Jadi dekat sini tuh ada tempat makan gelato yang enak. Mana ya? Nah itu dia. Nah ini dia nih salah satu tempat beli gelato favoritnya warga lokal sini. Gue nyobain yang lemon sama coklat mint. Nah ini segar. Enak. Kalian tahu nggak apa bedanya gelato sama es krim? Nggak tahu kan? Coba lu cari tahu dulu sekarang ya. Terserah mau searching, nanya temen, nanya AI. Pokoknya jawabannya gue tagih nanti sore pas gue makan gelato lagi ya. Selesai nggak selesai dikumpulin. Nah kan kapan lagi lu nonton vlog dikasih PR? Nah sambil kalian ngerjain PR biar adil, gue ngawasinnya sambil makan kali ya. Laper gue. Kita cari makan ya. Gue mau nyobain pizza yang kayaknya paling terkenal nih di Florence. Ada namanya Gustav Pizza. Kalau mau beli pizza di sini, saran gue mending take away aja. Soalnya kalau makan di sini tuh waiting listnya lama banget cuy. Kalau take away itu beda antrian gitu loh, jadinya lebih cepet. Ini pizzanya. Kita cari tempat dulu ya. Kamu mau lihat nggak segede apa pizzanya? Cobain ya. Wah, ngawur. Oh wow, ngawur sih ini. Pantesan ngantri banget. Pizzanya enak banget cuy. Ya, kalian harus banget nyobain Gustav Pizza di Florence.
Udah makan harus ditutup dengan dessert lagi ya. Kita makan gelato lagi, yeay. Ya beginilah mental aji mumpung. Kayak kapan lagi ya kita makan gelato di tempat asalnya. Meskipun jujur ini gelato ketiga gue hari ini rada giung. Jadi kayak kemanisan banget rasanya. Tapi tidak akan mempengaruhi dengan komitmen saya untuk nagih PR kalian tadi ya. Jadi gimana? Apa bedanya es krim dan gelato? Kumpulkan jawabannya sekarang di kolom komentar ya. Ya mainlah naikin engagement video ini dengan interaksi paksa kayak gini. Kota terakhir dalam perjalanan Italia ini adalah Roma. Ini cuma 1,5 jam aja dari Florence naik kereta cepatnya mereka ya. Nah, tiba di stasiun sentralnya, gue langsung menuju ke hotel yang deket stasiun, jadi tinggal jalan kaki aja. Gue nginep di hotel namanya Numa Linea yang gue pesen di Traveloka ya. Ini karena di trip ini tuh gue udah kayak berapa kali room tour kamar hotel ya. Gue agak bosen nih jadinya. Jadi biar kayak experience-nya beda, kameranya gue taruh di koper, terus kita room tour sambil gue geret-geret koper. Yeay, ini kasurnya. Kita kesini. Ini ada jendela. Terus kesini. Salah. Kita kesini ada toilet. Kita kesini. Seperti biasa, hotel imut ini gue pesen di Traveloka. Dan jangan lupa pilih tipe kamar yang free cancellation, biar kalau kalian batal nginep uangnya bisa kembali. Dan no need to pay now, alias bisa pesen sekarang tapi bayarnya nanti. Nice banget Traveloka. Sekarang saatnya kita explore Roma. Ini akan jadi kopi terakhir gua di Italia buat vlog ini. Roma ini jadi kota terakhir yang gua datengin setelah kemarin gua explore Milan, Verona, Florence, dan terakhir ini Roma. Jadi gue udah explore 4 kota di Italia, nggak kerasa karena seru-seru banget. Harapannya sih gue bisa explore semua kota di Italia. Roma ini adalah kota yang penuh dengan tempat-tempat bersejarah. Nih kalau ibarat museum, ya satu kota ini tuh bangunan museumnya, dan isi kotanya tuh adalah koleksi-koleksinya yang banyak banget. Ini kabar baiknya tuh kota ini jadi punya banyak banget tempat yang bisa kalian pilih. Tapi kabar buruknya juga kota ini tuh punya banyak tempat yang bisa kalian pilih juga, alias bingung lu mau yang mana. Apalagi kalau kalian cuma punya waktu sehari di sini, terus zodiak lu Libra. Good luck sih kata gua. Tapi ya kalau gue mah simpel aja. Lo tinggal buka Traveloka Experience, terus cari yang ada skip line-nya aja biar kagak usah antre. Nah, ketemulah ini nih salah satunya, Castel Sant'Angelo. Tiketnya tentu aja udah gue booking di Traveloka Experience ya, yang bisa flexible visit date dan selalu ada promo tiap hari buat seru-seruan ke luar negeri. Ini selain tadi kita udah skip antrian, tiket ini juga udah termasuk audio guide gratis ya, jadi biar ada yang menuntun begitu. Nah, karena kalian gak bisa denger audio guide yang lagi gue dengerin, tenang, biar gue aja yang jadi audio guide kalian ya. Dengerin baik-baik. Kalau kota lain di seluruh dunia lagi berebut tahta jadi the city of love, jadi the city of lights atau the city that never sleeps, Roma ini nih lagi adem ayem aja jadi di Eternal City, alias kota yang abadi. Yup, kalau kalian belum tahu, Roma ini tuh punya julukan di Eternal City of Rome.
Katanya, kemanapun kalian pergi di Roma, rasanya tuh kayak lagi ada di dalam museum yang menyimpan sejarah-sejarah penting dari masa lalu yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Budaya dan sejarah pentingnya abadi dari masa ke masa karena betul-betul dijaga di kota ini. Termasuk kecantikan kotanya, itu nggak terlekang oleh waktu karena benar-benar dijaga. Jadi ya nggak heran kalau Roma ini disebut dengan The Eternal City. Dan cinta yang besar harusnya belajar juga dari kota ini. Cinta yang kalian punya boleh sesederhana pizza dan tiramisu di Milan. Cinta yang kalian punya boleh sepuasnya dan sebanyak-banyaknya seperti saat Aji mumpung makan gelato di Florence. Dan cinta yang kalian punya boleh kok penuh pengorbanan seperti Romeo dan Juliet di Verona. Tapi inget ini, suatu hari kalian akan bosan dengan pizza dan tiramisu yang rasanya tuh gitu-gitu aja. Suatu hari juga kalian bakal ngerasa gelato itu tuh terlalu manis dan gak baik juga kalau berlebihan. Dan suatu hari nanti juga kalian akan ngerasa berkorban sebegitunya seperti Romeo dan Juliet itu tuh nggak perlu. Pada akhirnya, kita ingin cinta yang abadi seperti kota Roma. Dan cinta yang abadi seperti puing-puing sejarah di kota Roma ini perlu dijaga. Ya, dijaga biar nggak selalu sederhana, dijaga biar nggak sampai berlebihan, dijaga biar nggak ada yang harus berkorban juga. Pokoknya dijaga biar tetap nyaman aja gitu. Nyaman seperti yang biasa kita rasakan saat melihat tempat-tempat indah di seluruh dunia. Semua cinta, bahkan cinta yang besar sekalipun, emang seharusnya dirasakan secukupnya, tapi dijaga sekuatnya agar cinta yang kalian punya selalu abadi seperti kota ini. Roma ini jadi penutup perjalanan panjang 3 episode ke 3 negara di Eropa. Dan karena tripnya udah berakhir, gue kasih bekal budget buat kalian yang mau jatuh cinta dengan Itali. Atau jangan tanggung-tanggung sekalian ke Belanda dan Prancis juga nih. Ini gue totalin biayanya ya. Oke, kita jumpa lagi di petualangan berikutnya ya. Tungguin!